Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Raga Kuli ya teman-teman. Oke, untuk vlog kali ini masih dari pabrik peleburan baja ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas masalah tentang penghangat di musim dingin ya. Jadi untuk saat ini di Korea sendiri masuk musim dingin ya teman-teman. Jadi di Korea sendiri bulan 12, bulan 1 dan bulan 2 itu masuk musim dingin ya teman-teman. Jadi kondisi cuacanya bisa mencapai minus 15 ya. Jadi meskipun di kota Busan sendiri jarang ada salju ya, tapi kondisinya dekat laut jadi tetap berasa dingin ya teman-teman. Jadi untuk mensiasati dinginnya cuaca, di dalam pabrik pun disediakan penghangat ya. Jadi penghangatnya sendiri macam-macam ya teman-teman. Ada yang menggunakan batu bara dan ada yang menggunakan nalo ya, atau penghangat listrik ya. Dan ini adalah salah satu contoh penghangat yang menggunakan batu bara ya teman-teman. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Meskipun di pabrik peleburan baja ya, yang orang mengira itu kondisinya panas, tapi di saat musim dingin pun masih merasa kedinginan ya teman-teman. Dan sudah menggunakan jaket tebal dan celana tebal pun masih berasa kedinginan ya teman-teman. Dan ini adalah mandor saya ya teman-teman, yang menggunakan helm kuning ya. Jadi pekerjaan ini kalau sudah santai atau bisa ditinggal dikerjakan sendiri, biasanya mereka pada mendekat ke pemanas ya teman-teman, hanya sekedar untuk menghangatkan badan, terutama untuk telapak tangan dan telapak kaki. Dan video kali ini kebetulan diambil malam hari ya teman-teman. Meskipun malam hari justru kondisinya semakin dingin ya teman-teman, kadang bisa mencapai minus 8 ya. Dan kondisi malam hari kadang kalaupun berasa ngantuk masih bisa rebahan ya teman-teman. Beda dengan kondisi siang hari ya. Kalau kita kondisi siang hari bekerja, banyak orang kantor ya yang keliling ya, biasanya untuk mengamati pekerjaan yang ada di perusahaan ini ya. Jadi walaupun sesantai apapun, kalau kondisinya masuk pagi biasanya tetap ada aktivitas ya. Dan ini juga salah satu contoh nalo listrik ya teman-teman. Penghangat listriknya seperti ini. Jadi untuk yang bagian mesin press beda dengan bagian yang lain ya teman-teman, menggunakan batu bara. Jadi di mesin press sendiri menggunakan nalo listrik teman-teman, karena samping-samping sendiri mesinnya itu adalah panel ya, panel tombol-tombol mesin ya. Jadi nggak mungkin ya teman-teman menggunakan pemanas batu bara. Jadi yang dipakai di mesin press ini penghangatnya menggunakan nalo listrik atau penghangat listrik. Ini contoh pemasangan member OSPE teman-teman. Dan ini untuk bagian gerinda, pemanasnya pun menggunakan batu bara ya teman-teman. Jadi di bagian masing-masing sudah ada penghangatnya satu-satu. Jadi di saat istirahat atau di saat pekerjaan yang bisa ditinggal sebentar karena kondisi tubuhnya berasa dingin, biasanya pada mendekat atau ngumpul di dekat tungku batu bara ini ya teman-teman.
Dan ini di bagian kombia pun ada satu ya, untuk tungku batu baranya ya. Ini hanya sekedar untuk menghangatkan telapak tangan dan telapak kaki ya, terutama karena musim dingin kita menggunakan sepatunya sepatu safety ya teman-teman, yang depannya itu ada besinya, karena musim dingin besi jadi masih malah justru berasa dingin ya untuk kakinya. Biasanya sudah menggunakan kaos kaki yang tebal ya teman-teman, tapi tetap aja berasa dingin. Ini adalah salah satu pekerja asing Myanmar teman-teman. Jadi dari beberapa orang asing yang diambil yang bekerja di pabrik ini, ada orang Indonesia dan orang Myanmar. Dan ini adalah kondisi menjelang pagi hari ya teman-teman. Jadi cuacanya sudah agak terang ya, yang dari luar ya, karena musim dingin itu malamnya cepat teman-teman, lama. Jadi jam 4:30 biasanya udah gelap untuk sorenya, 4:30 sore, dan jam 7 paginya itu juga masih gelap ya teman-teman. Jadi waktu malamnya itu lebih lama dibanding waktu siangnya. Ini adalah untuk bagian pemisahan tulangan ya teman-teman. Jadi benda dengan tulangan dipisahnya di bagian ini teman-teman. Dan kebetulan di bagian ini ada penghangat, jadi bisa menghangatkan tubuh di sini ya teman-teman. Untuk bagian yang lain ya, karena kalau di mesin press sendiri, kalau menggunakan nano listrik itu masih kurang berasa hangat ya, apalagi kalau cuacanya sampai -10 ya teman-teman. Meskipun di daerah Busan sendiri itu jarang ada salju ya teman-teman. Jadi meskipun turun salju pun tipis ya, jadi nggak nyampe menggunung ya. Beda dengan untuk daerah yang atas teman-teman, terutama daerah Seoul, daerah Incheon, Gyeonggi-do dan sekitarnya. Jadi setiap musim dingin pasti di daerah atas itu saljunya numpuk ya. Jadi di pinggir-pinggir jalan pun nyampe numpuk. Tapi untuk kota Busan sendiri meskipun jarang ada salju, tapi kotanya berada dekat dengan laut teman-teman. Jadi berasanya tetap berasa dingin ya. Ini contoh untuk pembuangan abunya dari situ ya teman-teman, dari bawah. Jadi setiap beberapa jam sekali batu baranya harus diketok-ketok ya teman-teman, supaya abunya jatuh ke bawah ya. Nanti tinggal kita nambahin untuk batu bara yang baru ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit yang sekarang lagi melanda dunia ya, yaitu virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.